wa minha lan iku setengah sangking wasiat at-tis'ati kang songo al-muhafadzatu utawi ngreksa ala sunani ing atase sunnah-sunnah karrawatibi kaya dene salat rawatib wa nahwiha lan sepadane rawatib. Hadirin para rawuh ingkang minulya, ngelanjutaken pengaosan kitab Salalimul Fudhala. Pada bagian niki tasih seputar 9 wasiat untuk seseorang yang ingin masuk dalam thariqahnya para aulia, thariqahnya wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menetepi datang 9 wasiat. Wasiat salanjenge nggih menika salah satu thariqahnya para aulia, salah satu thariqahnya wali-waline Allah Subhanahu wa taala niku al-muhafadzatu 'alas sunnah, njaga ngreksa dhateng sunnah-sunnahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngomongno sunnah niku kuwadah, sunnah niku banyak sekali. Karrawatib kaya dene salat-salat rawatib. Salat rawatib niku semisal salat-salat yang ngiringi datang salat-salat 5 waktu. Enten salat sunnah qobliyah niku dilakukan sebelum salat wajib, ada salat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah salat wajib. Nah niku namine salat rawatib. Allahumma sholli ala Muhammad. Hafidh ngreksaha sira ala sunanin ing atase pira-pira sunnah wa adabin lan tata krama atat kang teka apa sunan maksuratan hale nglabeti an khairi man saking saapik-apike wong nggih menika Kanjeng Nabi ja kang teka sapa man mursala ya diutus sapa man. Tegese hafid ngreksaha sira ayyuhas saliku he wong-wong kang ngambah ilallahi maring Gusti Allah ala sunanis sholati ing atase sunnah-sunahe salat wa ghairi halan sakliyane sunanis shalah. Bukan hanya ngreksa sunnah-sunahe salat tapi wa adabin lan ngreksa tata krama, njaga tata krama, menjaga adab. Qad ja'at ku teman-teman teko apa adab manqulatan halidin nukil an khairi man saking luweh bagus-baguse wong ja kang teko sapa manna ing kita mursalan halidi utus min hadratillahi saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang ingin masuk dalam thariqahnya para aulia, masuk dateng dalane wali-waline Allah, niku salah satu adalah al-muhafadzatu 'ala sunnah wal adab, menjaga kesunahan-kesunahan yang telah dicontohkan, yang telah dilakukan, dikerjakan, diucapkan, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang diucapkan oleh Nabi, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi dan ditetapkan oleh Rasulullah itu namanya sunnah ila yaumil qiyamah. Meskipun Nabi hanya melakukan 1 kali dalam umur hidupnya, itu lalu perbuatan itu, ucapan itu menjadi sunnah sampai dino kiamat. Misal Nabi nglakoni poso Senin Kemis, apakah Nabi mesti nglakoni Senin Kemis? Nggih kirangen. Yang jelas perbuatan itu dilakukan Nabi meskipun 1 kali misalkan, itu tetap akan menjadi sunnah. Misal malih sholat duha, apakah Nabi setiap hari sholat duha? Nggih kirangen. Yang jelas sholat duha niku dikerjakan oleh Nabi.
Nabi mengerjakan sholat duha itu entah 1 kali 2 kali niku mboten urusan kita. Yang jelas sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Nabi meski hanya sekali itu langsung menjadi sunnah abadi ila yaumil qiyamah. Nah, termasuk tiang ingkang ingin masuk dalam thariqahnya para aulia, nggih salah satunya menjaga sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Niku yang pertama. Setelah al-muhafadzatu 'ala sunnah, juga tidak kalah penting al-muhafadzatu 'alal adab. Njaga tata krama, njaga adab. Ada 2 istilah yang selalu kula kalih panjenengan mireng. Nggih menika istilah adab kali istilah akhlak. Apa adab itu dan apa akhlak itu? Kathah tiang yang ngomong, sering tiang mengatakan, bahkan kita pun sering angger ana wong kelakuane Allah, mesti kalimatnya yang keluar, wong kok gak duwe adab. Adab itu apa sebenarnya? Nah, dan akhlak itu bagaimana sebenarnya? Adab niku adalah satu perbuatan-perbuatan lahiriah. Dari ucapan, dari perbuatan itu menjadi sebuah adab. Ucapan yang tidak pantas dikeluarkan, perbuatan yang tidak pantas untuk dicontohkan, itu menjadi adab namanya. Jadi wong gak duwe adab berarti orang yang ucapan dan perbuatannya tidak pantas diucapkan dan dilakukan, itu namanya orang yang tidak punya adab. Sebaliknya orang yang punya adab adalah orang yang ucapannya, orang yang perbuatannya niku nopo namine cocok utawa pantes untuk diucapkan dan dilakukan, itu namanya orang yang punya adab. Lalu akhlak niku nopo? Nek adab itu adalah tindak tanduk perbuatan kita secara lahiriah, baik dari ucapan dan perbuatan kita, maka akhlak itu adalah gerak-gerik ati batin kula kalih sampeyan. Akhlak niku kaitane kalih kejujuran. Akhlak itu kaitannya dengan syukur, sabar, ikhlas niku namine akhlak. Mula akhlak itu adalah akarnya. Labete adalah buahnya adalah adab. Mula didhawuhaken kalih Kanjeng Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bukan ma makarimal adab. Nah, tidaklah aku diutus, sesungguhnya aku hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan adab. Ini satu isyarat bahwa pertama kali dalam membenahi seseorang, dalam membenahi manusia itu, pertama yang harus dibenahi adalah dalamnya dulu. Maka Nabi diutus oleh Allah, yang pertama kali didandani, yang pertama kali dibenahi adalah akhlak yang kaitannya dengan jeroan, dengan batiniyah. Bagaimana kejujuran dan seterusnya, bagaimana akidah, keyakinan, tauhid dan seterusnya, niku namanya akhlak. Nah, implikasi dari akhlak itu lalu tercermin, teraktualisasi dalam kehidupannya melalui adab. Mula wong nek gak duwe adab mesti jeroane rusak. Wong kok ucapane ana, menungso kok perbuatane ana, niku cerminan jeroane ana. Wong kok cangkeme rusak, wong kok gibah terus, wong kok ngrasani wong terus, itu bisa disimpulkan wong niku berarti akhlak di dalamnya rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para rawuh ingkang minulya.
Wal adabu utawi adab hiya ya adab iku ma perkara yuhmadu kang dipuji apa ma qaulan saking arah ucapan wa fi'lan lan arah penggawean utawa perbuatan. Ai ada husnil ahwali tegese nekani utawa ngelakoni baguse piro-piro tingkah wal akhlaqi lan piro-piro akhlak. Didawakan wonten teng mriki adab itu adalah mayuhmadu qaulan wa fi'lan, sesuatu yang dipuji ketika dilakukan dikerjakan oleh seseorang, dia akan mendapatkan pujian, dia akan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Napa niku qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatannya itu terpuji. Niku namine ada. Bagaimana carane ngomong ambil wong tuwek, bagaimana carane ngomong ambil guru, bagaimana carane ngomong ambil konco. Lah niku namine adab. Adab niku kaitannya dengan pantas dan tidak pantas sebenarnya. Fitrah manusia itu sudah dianugerahi kalian Allah, saged memilah dan memilih pundi sing pantes kali pundi sing boten pantes. Niki kaitannya mungkin kali akhlak pindah. Wong niku saged membedakan pantes kali boten pantes niku nek jeroane bersih, nek jeroane resik. Nggih. Mula banyak orang yang mengatakan adab lebih tinggi daripada ilmu. Oke, niku benar. Tapi tidak berhenti di situ. Bagaimana mungkin orang akan bisa beradab kalau dia tidak berilmu? Ilmu itu ya adab itu ya ilmu itu sendiri sebenarnya. Kata wong sok-sokan ngomong adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu ya bagian daripada ilmu sendiri. Seseorang tidak mungkin bisa beradab kalau dia tidak punya ilmu. Anggite wong ngerti adab itu gak pakai ilmu juga gak bisa. Gak bisa. Ngoten. Hati-hati ngomong adab lebih tinggi daripada ilmu. Tidak ada orang yang beradab tak berilmu, gak ada. Orang yang beradab itu pasti dia berilmu. Adapun orang yang berilmu tapi tidak adab, itu berarti balik wonten tentang akhlak yang ada di dalam. Ngoten mawon. Nah, bagaimana kita sampai membedakan? Kita bisa membedakan antara adab kali ilmu niku. Nah, sedangkan yang ngomong itu sendiri tidak berilmu. Ono wong ngomong, ono wong ngomong, wong goblok ngomong adab itu lebih tinggi daripada ilmu, sedangkan dia sendiri tidak tahu ilmu. Lalu bagaimana mungkin dia menyimpulkan orang lain tidak beradab sementara dia sendiri goblok, sementara dia sendiri tidak berilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun waqala lan dawuh sapa Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih Shahibul Hikam nggih sing gadahi kitab hikam. Al-adabu tawi adab iku al-wuqufu kaandhek ma'al mustahsanati sertane perkara kang diwilang-wilang bagus. Titik. Iku pemahaman yang pendek tapi punya arti yang sangat mendalam. Menurut Ibnu Athaillah, adab itu adalah berhenti pada sesuatu yang secara aklamasi, secara konsensus terkait dengan hal-hal yang baik. Niku namanya adab. Pokok angger sesuatu yang dianggap oleh para ulama maksudnya. Nah, adalah sesuatu kebaikan, kebagusan, itu namanya adab. Nah, ilmu adab, sebelum adab dan ilmu di atasnya ada, namanya aklun kamil, akal yang sempurna. Mergo al-mustahsanati, sesuatu yang dianggap bagus tidak bisa itu dibedakan oleh seseorang kalau dia tidak punya aklun kamil,
akal yang sempurna. Lah timbulnya akal itu menjadi sempurna ketika akal itu diisi oleh ilmu. Ono nggih. Wong kok aos, adab lebih tinggi daripada ilmu. Wong ya nek goblok kok menyimpulkan orang tidak punya adab. Nah, selopot kabeh. Ngono. Kala ngendika dawuh, kala ngendika sapa Ibnu Athaillah, maksude al-wuqufu ma'al mustahsanat itu apa? Maka beliau meneruskan maknahu utawi maknane al-wuquf ma'al mustahsanat iku antu amila nyento muamalah sira serawungan sira Allah ing Gusti Allah sirron ing dalam tingkah samar wa alanan lan tingkah ngedeng bil adabi kelawan tata krama. Maksude adab niku al-wuquf berhenti pada sesuatu yang dianggap bagus itu adalah antu amilallah sirron wa alanan bil adab adalah bentuk muamalah kita, bentuk transaksional kita dengan Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam halayak bil adab dengan adab. Bagaimana ketika kita sendiri, totok kromo kita kepada Allah ketika sendiri itu bagaimana? Dan ketika sedang dalam keadaan halayak, di halayak ramai itu totok kromone kepada Allah bagaimana? Nah, itu namanya adab. Niku dawe dalam kacamata tasawuf dalam pandangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Won. Lah wong iso orang yang sudah bisa bermuamalah dengan Allah artinya dia menjaga konsistensinya bermuamalah serawungan dengan Allah baik sendiri dan keadaan ramai tidak ada bedanya, maka kun ta'adiban itulah yang disebut orang yang beradab. Nggih. Jadi orang-orang tasawuf itu dia tidak peduli dia dianggap tidak beradab oleh orang banyak, tidak peduli. Orang-orang sufi itu tidak lagi butuh terhadap pujian ataupun apresiasi dari orang lain, dia tidak butuh. Iku oleh pinter ngaji tapi sing duwe adab, dia tidak butuh sudah anggapan seperti itu. Karena yang ia jaga statusnya dia dengan Allah itu bagaimana? Itu tok. Banyak orang yang sok-sokan beradab di hadapan manusia, tapi dia tidak punya adab ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun idza nataqat kalane ngucap sapa wadon ja'at teko sapa wadon bikulli malihatin kelawan perkara kang manis wa in sakatat lan lamun meneng sapa wadon ja'at teko sapa wadon bikulli malihin kelawan perkara kang manis. Niki satu ungkapan. Watang qasimu lan dibagi apa al adabu adab ila arbaati aqsamin maring papat pira-pira bagian. Saniki adab niku dibagi menjadi 4. Jadi adab sendiri itu ono papat. Kula ngene sampean kan pokok adab wonten mawon. Pokok adab wonten mawon. Nah, sementara adab sendiri itu ada 4. Makanya Imam Syafi'i dawuh beliau mempelajari ilmu apapun itu hanya cukup ditempuh selama 2 tahun, tapi ketika beliau mempelajari tentang adab ditempuh selama 4 tahun. Nah, berarti saking dalame. Nah, mboten marine ngaji adab nggih. Wa tanqasimu lan dibagi apa al adabu adab bil arbaati aqsamin syar'iyyin hiya bangsa syariat setunggal. Adab syar'i, adab syariat. Napa adab syariat niku wa huwa utawi adabin syar'iyyin iku imtisalul ma'murati anut perkara kang diperintah wajtina bulan ngedohi al manhiyati perkara-perkara kang dicegah. Adab syar'i itu adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dengan istiqomah
wajtinabul manhiyat, dan menjauhi larangan-larangan Allah, konsisten menjauhi larangan Allah, istiqomah dalam menjalankan perintah, lalu konsisten dalam menjaga dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, niku namine adabin syar'iyyin, adab kategori syariat. Tapi ono adab syariat barang pun. Nomor kalih wa tabi'iyyin, adab golongane tabi'i. Tabi'i niku adalah watak dan karakter. Jadi ada adab yang kaitannya dengan karakter, kaitannya dengan tabiatnya seseorang. Kal karomi, koyok dene sifat lumo, sifat dermawan. Jadi wong weweh niku bagian daripada adab. Kadang wong niku menilai adab niku kirangan tuh napa ngoten. Mergo ana melaku sing nyopo kok sing duwe adab ngoten. Melaku mboten tule-tule, mboten nyopo, mboten adab. Jadi niki luput, sudah dia sudah menggambarkan adab itu sudah luput. Ya bisa jadi orang yang ketika lewat sing nyopo iku mboten semerap, bisa jadi. Atau dia ketika berjalan itu lagi mikir notang misal, sehingga mboten semerap sampe ngono kancane, terus sing nyopo saged. Nah, ya mergo melaku numpak sepeda mboten nyopo, mboten noleh, iku dikira mboten gak ada adab. Lah ini kenapa seperti itu? Karena dia goblok. Semuanya kasar sih. Karena dia bodoh, karena dia tidak punya ilmu, sehingga dia tidak ngerti adab itu yang mana. Yang dikatakan adab itu spesifikasinya yang seperti apa? Dia tidak tahu. Oh, anggere ono wong mlaku sing nyopo itu adab lariku. Ngono wae. Nah, ini kesalahan-kesalahan. Kenapa seperti itu? Karena tidak adanya ilmu. Ngeten. Walau wong weweh, wong sampean sabar, kekenan sepi, nganggur pirang-pirangane tahun sabar, itu adab. Itu bagian daripada adab dan akhlak bahkan. Makanya adab tabi'i niku kaitannya dengan karakter seseorang. Wong kok pemaaf niku namanya adab tabiat. Adab tabi'i, adab karakter. Wong kok nyepuronan, wong kok sing gak tegoan, wong kok lumone gak karu-karuan, ngombone temenanan lek lumo. Lah niku namine adab tabi'i. Wasyajaati lan kendel, pemberani niku juga adab. Berani bukan berani babi. Berani dalam arti ya ketika benar dia berani. Bukan berani habis berani tapi ngawur niku mboten. Niku namanya berani babi niku. Jadi berani tapi ngawur. Berani ini niku ngawur nggih. Mboten niku. Nah, itu juga bagian daripada adab, berani menegakkan kebenaran di tengah-tengah kezaliman. Berani menegakkan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan. Berani jujur di tengah-tengah kebohongan. Itu namanya as-syaja'ah, pemberani. Namanya pemberani. Nah niki nomor kali. Nomor 3 wakasbiyin, adab yang harus diusahakan. Artinya adab ini harus kita upayakan dan harus kita usahakan. Nopo kama'rifatin nahwi wal lughah wasufiyin. Kaya belajar ilmu bahasa, belajar ilmu nahwu misal, belajar ilmu tasawuf misal, belajar ilmu fikih misal, niku namine adab yang diusahakan. Kita harus berusaha itu. Kalau tidak berusaha ya tidak mendapatkan. Sebagaimana kalau kalian sampean pengen gadah duit, maka usahanya bekerja. Lah wong pengen gadah ilmu, usahanya yo ngaji. Gak ada lain. Bek wiridan kare pateng oleh kepengin duwe ilmu, lopot. Wiridan kok kaitannya dengan ilmu. Nah, wala usaha kita pengin punya ilmu yo ngaji, Kang. Mboten enten malih.
wa huwa utawi sufi wa huwa utawi ilmu kama rifatin nahwi wal lugat niku nomor 3 nggih. Kula wangsuli malih, adab itu ada 4. 1 adab syar'i, yang kedua adab tabi'i, yang ketiga adab kasbi, yang keempat wasufiyin adab tasawuf. Nah, babat niki. Adab tasawuf niku napa? Wa huwa utawi adabin sufiyin iku dabdul hawasi, melanggeri panca indra, wa muraatul anfasi, lan ngrekso ambekan. Jadi adab sufi, adab tasawuf itu pelanggarannya adalah, batasannya adalah panca indra. Bagaimana menjaga mata, bagaimana menjaga lisan, bagaimana menjaga seluruh panca indera ini, dan sadar terhadap nafas. Karena kita hidup itu nafas, maka yang namanya hidup itu ya saat ini kita bernapas, hari ini hidup. Karena nafas tidak bisa kita bernapas untuk masa depan, kita juga tidak bisa bernapas untuk masalah. Kok tak ngulangi napasku 20 tahun yang lalu, enggak bisa. Inilah pentingnya orang sadar terhadap nafas. Yang dikehendaki Allah itu kita tidak sujud setiap detik, tidak. Lawang sulimaling. Yang dikarepno Allah bukan kita sujud setiap saat, bukan. Yang dikehendaki Allah itu seberapa sadarkah kita dengan adanya Dia. Dengan nopo? Dengan cara mura'atul nafs, mura'atul anfas, menjaga nafas, menyadari nafas. Ketika sampean makan, sadari nafas itu, sadari setiap kunyahan, sadari setiap butir nasi itu, sadari setiap lauk pauk yang sampean makan itu. Nah, itu bentuk-bentuk kesadaran, menyadari hidup itu ya hari itu. Kita hari ini ya inilah hidup. Nah, kita tidak bisa mengelola napas ini untuk esok hari, nggak bisa. Kita juga tidak bisa memaksa napas untuk mundur 1 hari sebelumnya, nggak bisa. Maka hidup itu ya saat ini kita bernafas, itulah yang namanya hidup. Nah, orang yang sadar akan nafasnya itulah dia sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu namanya adab sufi, adab tasawuf. Nah, mungkin ini mboten disebutaken mlaku ning ngarepe wong kudu nyopo, misal mlaku ning ngarepe wong kudu merunduk, misal, enggak ada. Itu fun yang lain dalam konsensus sosial bermasyarakat. Kula wangsuli malih. Adapun sampeyan melampah nyopo wong, sampeyan melampah ana ngarepe wong membungkukkan badan, itu adalah hasil konsensus kesepakatan sosial. Ngoten mau. Karena adab itu hanya ada 4 adab syar'i, menjalankan perintah menjauhi larangan, adab karakter yaitu seperti contoh dermawan dan keberanian, adab kasbi, adab yang diusahakan yaitu ma'rifat atau pengetahuan, ya kudu sekolah, kudu ngaji, kudu kuliah dan seterusnya. Adab sufi adalah menjaga panca indera dan menjaga nafas. Ini kudu. Nah, selain itu adalah cabang-cabang dalam hidup sosial bermasyarakat. Apakah harus ditinggalkan? Ya ojo, tetap kita jalankan. Ketemu wong ning dalan, ya weruh kenal jadi sopo. Nah, niku adalah konsensus sosial. Dan ketika ditinggalkan, tidak bisa dia lalu diklaim sebagai orang tidak punya adab, nggak bisa. Mboten saged.
Karena dia meninggalkan itu lalu dia diklaim orang tidak punya adab, nggak bisa. Karena itu sendiri pun tidak masuk dalam 4 bagian adab ini, nggak masuk. Itu hanya hasil kesepakatan rumus sosial hidup bermasyarakat. Ben katan rukun, katon tentrem, ngoten niku tok. Apakah dengan tidak menyapa orang lalu dia benci kepada orang itu? Belum tentu. Apakah dengan menyapa terus sok-sok masya Allah kayak demen tapi hati ini bosok banyak? Wah ketemu meluk, ketemu niku meluk dipeluk, diambungi pipi kanan pipi kiri. Tapi hati ini bosok yang mboten karu-karuan. Ayo coba. Oh kadang orang itu terkecoh dengan penampilan lahiriah. Nah, makanya enten dawuh wong Jawa niku kun dondongan wala takun durenan. Dadi kaya dondong. Dondong niku dadi kaya duren, kun durenan. Wala takun dondongan. Dadi kaya duren. Duren itu bentuk lahiriahnya kasar tapi dalamnya lembut, penuh dengan kelembutan. Ojo kaya dondong. Luarnya halus, di dalamnya berduri. Nah, serigala berbulu kucing. Namanya serigala berbulu kucing. Nanti belum tentu orang yang dalam pandangan dalam apa namanya lahiriahnya koyok-koyok mboten pati nyapa wong lalu dia benci, belum tentu. Dari mana sampean bisa menyimpulkan sampean gak disopo terus wong iku benci? Dari mana sampean? Gak bisa. Nah, lebih baik jadi wong iku ya sak majase daripada penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Sok-sokan apik, sok-sokan gromoh, tapi di belakangnya mematikan. Nah makanya tiang-tiang sing mekaten niku nanti di akhirat dia dibangkitkan dengan kepala serigala. Jadi lek sampean sok ning akhirat kok ana wong bangkit. Oh iki tukang apik ana njaba tapi bosok ning jero. Nggih. Hadirin para rawuh ingkang minulya. Pun nggih. Nah, dadi adab wau enten sekawan. Pun. Nah, wa ma kullu waqtin tara mus'ifan wa ma lan barang kullu waqtin utawi saben-saben waktu tara iku ningali sira mus'ifan kang manfaati fakun mongko ana sira iku hafidhun ngreksa li tariqil adabi maring dalane tata krama. Setiap waktu yang kamu lihat itu bermanfaat adalah dengan cara yang jaga adab. Tarallah tara mongko ningali sira sapa Allah. Tara mongko ningali Allah sira Allah ing Allah. Yaksifu bakal bakal buka sapa Allah ma ing perkara qad khafiya kang teman-teman samar apa ma. Fatuhdha mongko didumi sira bi ajrin kelawan ganjaran wa nailir rutabi lan merkoleh derajat utawa pangkat. Inna tasawwuf pastuhune tasawwuf kullahu ya sakabehane tasawwuf lahu wa iku nyekti utawi tasawwuf iku al adabu adab wa minal awarib lan setengah saking kitab al awarib watluban mongko nupriya temenan sira hu ing adab wa awwila lan tetanggenana sira ing adab. Dadi tasawuf itu kullahu adab. Nah niki ilmu anyar. Tasawuf itu seluruhnya itu ya adab itu sendiri. Orang yang beradab ya orang yang bertasawuf itu beradab dengan 4 niki wow tentunya ngoten lho. Jadi tasawuf itu seluruhnya kullahu lahu wal adab. Ya adab itu. Ya baik adab syar'i
Berarti orang-orang tasawuf tidak ada yang meninggalkan syar'i, tidak ada yang meninggalkan syariat. Enten ya tabiatnya bagus, pemaaf, nggih, mboten teguan, eloman, wewehan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya pemberani, berani menegakkan kebenaran, nggih. Di tengah-tengah guncangan masyarakat yang luar biasa tetap konsisten dalam pendirian yang menegakkan kebenaran. Ya adab kasbi, usaha untuk menambah pengetahuannya. Jadi sampai ngaji itu adalah bentuk adab kasbi, adalah bentuk usaha panjenengan untuk menambah pengetahuan dalam diri kita. Mergo orang semakin bertambah pengetahuannya, dia akan semakin sadar bahwa dirinya itu kecil. Dirinya kecil. Makanya lebih baik orang yang bodoh tapi sadar dengan kebodohannya daripada orang yang alim tapi tidak sadar, tapi merasa cukup dengan ilmunya. Karena dia merasa sudah alim dan sudah merasa cukup dengan pengetahuannya, lalu dia tidak punya spirit lagi untuk memperbaharui, mengupgrade dan mengupdate pengetahuannya. Dawe Allah tanggene Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan kepada kalian minal ilmi, setengah, sebagian daripada ilmu, illa qalila, kecuali sedikit. Lek ningali dawuh Gusti Allah niki wa ma utitum minal ilmi, bukan wa ma utitumul ilma, bukan. Bukan Allah mengatakan tidak aku berikan ilmu, tapi tidak aku berikan sebagian dari ilmu. Jadi yang kita ketahui hari ini tentang pengetahuan kita tentang macam-macam ini adalah bagian terkecil dari yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapiro pengetahuan yang manusia di jagat raya ini itu bagian terkecil dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo Allah dawuh wa ma utitum minal ilmi, bukan wa ma utitumul ilma. Allahumma sholli ala Muhammad. At-tasawwuf utawi tasawwuf kulluhu ya sakabehane tasawwuf huwa utawi tasawwuf iku al-adabu adab. Kala ngendika sapa Aliyun al-Jaizi, Imam Ali al-Jaizi fi Tuhfatil Khawwas, ing dalam kitab Tuhfatul Khawwas. At-tasawwuf utawi tasawwuf huwa utawi tasawwuf iku tajridul qulub, nyepekake ati lahu krana Allah taala, wahtiqaru lan nginoake perkara, wahtiqaru ma lan nginoake perkara siwahu kang sakliyane Gusti Allah. Tasawuf itu adalah menurut Imam Ali al-Jaizi di dalam kitab Tuhfatul Khawwas, beliau mengatakan tasawuf itu adalah kosongnya hati, sunyinya hati ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya itu sudah ramai, cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dalam keramaian dia merasa sendiri, ketika dalam kesendiriannya dia merasa ramai. Rame niki krono Allah, krono nyukuri nikmati Allah, krono sibuk mensucikan Allah dan seterusnya. Rame hatinya. Kalau kali panjenengan kan hati rame niku rame cicilan, rame macam-macam tagihan bulanan dan seterusnya. Ramai dengan itu, hiruk pikuk berlalu lalang dalam pikiran dan hati kita tentang kehidupan dunia. Lah, tasawuf itu menurut Imam Ali al-Jaizi itu tajridul qulub lahu ta'ala. Jadi sepine ati karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan menganggap remeh sesuatu yang selain daripada Allah. Bek masalah kula gede gampang. Bek masalah iki gede Mas. Masalah iki antara hidup dan mati gampang. Nah niku namanya ikhtiqaru ma siwahu. Karena pikiran itu berdasarkan perintah kita. Pikiran itu berdasarkan perintah kita. Ketika kita memerintahkan pikiran kita masalah ini gampang, maka pikiran akan mencari data dengan sendirinya bagaimana masalah itu menjadi mudah. Tapi ketika satu urusan sampean sudah merintahkan ke pikiran, masalah ini gede, maka pikiran akan mencari data untuk membesarkan masalah itu. Niki namine ilmu kun fayakun. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten para rawuh ingkang minulya. Tidak ada masalah yang besar kalau kita ikutkan Allah. Inna ma'al usri yusra. Niki dawuh pusat loh. Niki pusat sing dawuh niki. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, di mana Allah mengapit satu kesusahan dengan dua jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Satu kesusahan, satu masalah diapit dengan dua kemudahan. Ngoten. Hadirin para rawuh ingkang minulya, mangkane enten omongan, enten kata-kata niku, pikiranmu adalah takdirmu. Pikiranmu adalah takdirmu. Ketika kita yakin bahwa masalah ini pasti selesai, pasti akan selesai. Ketika kita tidak punya keyakinan, tidak cukup punya keyakinan masalah iki yang ono jalan keluar iki enggak ada jalan keluarnya. Karena sampean mengatakan tidak ada jalan keluar itu tidak sadar bahwa sampean sedang mengirimkan pesan kepada pikiran sampean bahwa sadar sampean bahwa masalah itu benar-benar tidak ada jalan keluar. Nah, maka doa itu bisa ijabah ketika ucapan itu sampean sadari, Pak. Sampean sadar betul dengan ucapan itu. Bukan hanya diucapkan, tapi digetarkan. Jadi doa itu bisa mustajab. Ketika sampean mengucapkan itu lalu digetarkan, karena yang ditangkap oleh alam bawah sadar itu getaran-getaran itu. Yang ditangkap oleh alam semesta itu getaran-getaran itu. Bukan hanya dilantunkan dalam lantunan-lantunan pujian. Nah, hadirin para rawuh ingkang minulya pun kula lanjutaken. Kala ngendika sapa Syekhul Islam, gurune wong Islam, guru Islam, syekhnya orang Islam, Syekhul Islam. Jadi wong tuane Islam, saking alime maksudnya ilmune. Zakaria ya Syekh Zakaria. Qauluhu utawi dawe Syekhul Islam, utawi dawe dhuwur wau, keterangan dhuwur wau, qauluhu at-tajrid wa ihtiqaru ma siwahu niku wau dikomentari kali Syekhul Islam Syekh Zakaria, wa ihtiqaru ma siwahu, yang dimaksud meremehkan sesuatu selain daripada Allah itu apa maksudnya? Apakah lalu kita meremehkan semua orang? Ono wong teko remeh. Apakah seperti itu? Alasan parne remeh. Apakah seperti itu? Apakah kita mengatakan wahtiqaru masiwahu, meremehkan sesuatu selain Allah, lalu kabeh perkara kita anggap remeh? Bukan. Nah niku namine ngawur niku. Nah, kabeh iki remeh, hanya Allah yang penting. Lalu semuanya kita remehkan? Tidak, bukan itu maksudnya. Nah, ngeten maksudnya. Terus Syekhul Islam, ai bin nisbati ila udmatillah, itu menisbat
mengisbatkan sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menggambarkan sifat keagungan Allah bahwa apapun yang terjadi semuanya ini remeh semua lek ditimbang dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan meremehkan sesuatu selain Allah lalu kabeh wong dianggap remeh. Nah, bukan itu. Nah, pun wa illa lamun ura bin nisbat naqul ngucap sapa ingsun kadzalika mengkono-mengkono bin nisbati ila udmatillah fala yasihhu mongko ura sah apa qaul li'annahu kronostune kelakuan iku maklumun diketahui annahtiqaral anbiya'i wal malaikati wal ulama'i setuhune ngremehaken para nabi ngremehno para malaikat ngremehno para ulama wa nahwihim lan sepadane kabeh wau majdurun itu dilarang. Jadi meremeh yang dimaksud ucapan daripada Syekhul Islam Imam Ali Al-Jaiziwau bahwa tasawuf itu adalah salah satunya adalah meremehkan sesuatu selain Allah itu ini tidak ini mewakili bahwa kita lalu meremehkan para ulama, meremehkan para wali, meremehkan para nabi, meremehkan para malaikat. Bukan. Ada Jibril iku paham, Israil iku paham remeh misal. Ya bukan itu maksudnya. Bahkan meremehkan para nabi, meremehkan para wali, meremehkan para malaikat, meremehkan para ulama itu termasuk qad yakunu kufron. Itu bagian daripada bentuk-bentuk kekufuran. Ini yang terjadi di kasus Trans 7 walau wingi ngeten. Semua manusia sama, enggak perlu kita menunduk-nunduk di hadapan para kiai misal. Wah itu goblok. Nah, ini yang terjadi yang kemarin viral nih nggih, yang kemarin nih yang ketika Trans 7 napa niku meliput Lirboyo lalu di situ ada potret, ada video Mbah Yai Anwar Mansur, wakil di santri ketika sungkem sampai ngoten niku. Nah, lalu niku terus narasi-narasinya sedemikian rupa lah niki. Tidak bisa. Ulama kita remehkan tidak bisa. Para wali kita remehkan tidak bisa. Para nabi apalagi para malaikat napa malih. Nah, pun waqala lan ngendika sapa ba'duhum setengah para ulama al muradu tawi kang den karepaken bil ihtiqari kelawan ngremehaken perkara siwahu kang saliyane Allah iku ayat takidan yen to nekodaken sapa wong annahu yen ing stuhune ma la yadurru ora iso bahayani apa ma wala yanfa'ulan ora iso manfaati apa ma intaha dan seterusnya yang dimaksud meremehkan sesuatu selain daripada Allah itu adalah kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu mendatangkan madarat atau bahaya dan tidak ada satupun yang mampu mendatangkan manfaat selain daripada Allah. Ini yang dimaksud. Nah, wah berkat pertolongan Pak Niko, Pak Niki misal, nah itu salah. Tidak ada makhluk yang mampu menolak madarat dan tidak ada makhluk yang mampu mendatangkan manfaat kecuali madarat dan manfaat itu dari Allah dilewatkan hamba-hambanya yang lain. Ngono maksudnya. Nah, bukan lalu ulama diremehkan, ulama direndahkan, wa auliya direndahkan, bukan. Enggak ada seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu.
Lah itu bentuk tawaduknya Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat itu adabnya, akhlaknya kepada Rasulullah yang luar biasa. Meskipun tidak diperintah oleh Rasulullah. Nah, masyarakat pesantren itu sudah punya tradisi yang turun-temurun sejak dulu. Bagaimana para santri itu dalam menghormati kiainya. Nah, di dalam dunia pesantren, di dalam masyarakat pesantren itu hal yang lumrah dan sudah biasa. Tidak ada yang merasa terpaksa atau merasa terdolimi di sana, nggak ada. Itu bagian daripada budaya. Karena di pondok itu bukan hanya pengajaran, tapi juga ada pendidikan yang tidak ditemukan di mana-mana. Di sekolahan itu pengajaran, bukan pendidikan. Tapi ketika uang ikut pondok, maka dia mendapatkan pengajaran juga pendidikan dari kiainya yang tidak ada di kitab, yang tidak ada di buku. Kalau di sekolah itu guru menerangkan yang ada di buku, itu namanya pengajaran. Pendidikan itu cenderung kepada haliyah para kiai-kiainya yang ada di pondok. Ketika bagaimana kiainya mendidik cara bersabar, cara syukur, itu pendidikan, enggak pengajaran. Pendidikan tidak butuh buku. Pendidikan itu adalah contoh profil gurunya itu menjadi pendidik. Maka Rabbun itu Tuhan, Rabbun itu juga dimanai pendidik. Allamal insana malam ya'lam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengajaran butuh bangku, pengajaran butuh papan tulis, butuh proyektor, tapi pendidikan tidak butuh. Karena yang dibutuhkan dalam pendidikan itu adalah contoh. Dan itu ditemukan di sana. Sehingga ketika orang-orang modern ini melihat tradisi seperti itu, dia kaget. Padahal itu sudah lama. Bukan bentuk penghambaan kepada kiai, bukan. Dan mereka para santri dikongkon ngecor dan lain sebagainya, mereka tidak tahu bagaimana barokah. Nah, bagaimana barokah. Nah, santri kok ngaji dikongkon ngecor, dikongkon megawe. Nah, itu bukti manusia modern itu berpikir seperti itu. Dan tidak tahu tentang sir-sir yang ada di dalam itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu secara sukarela. Malah justru santri ini mulai wis ono apa namanya roan teng pondok niku paling girang, seneng atine mergo saged ketemu mbak-mbak pondok, saged prai ngajine. Malah girang. Lah mereka meliput ketika itu dia tidak tahu, dianggap itu satu eksploitasi anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, salaman yang kiai sampai bungkuk atas mekaten. Tidak akan mungkin tauhid itu rusak hanya karena salaman kiai sampai bungkuk ngeten. Tidak mungkin. Karena tauhid akidah itu ada di dalam hati, bukan dengan membungkuk-bungkuk. Bukan. Nggih. Wa qala lan ngendika sapa As-Suhrawardi, Imam As-Suhrawardi fi Awarifil Ma'arif ing dalam kitab Awarifil Ma'arif sing dijelasno tang dhuwur wau. Wal adabu utawi tata krama iku tahdibud dhahir, bersihaken dhahir wal batin. Jadi yang disebut adab itu niki lebih jero malih. Yang dimaksud adab itu membersihkan anggota dhahir dan membersihkan anggota batin. Bukan hanya dhahir. Jadi ketika membungkuk di hadapan seseorang itu disertai keagungan, ada sifat ketawaduan di dalamnya. Ketika santri itu salaman teng kiai ini sampai dengan membungkuk, itu di samping dia dengan gerakan dhahirnya,
atine iki rumangsa tawadhu kepada gurunya. Ngoten. Akeh tiyang ngene wow, salaman dipeluk dan lain sebagainya dohire tapi batine bosok. Fa idza tahaddaba mongko nalikane wis bersih apa dohirul abdi dohire kaula wa batinuhu lan batine kaula sara mongko dadi sapa abet dadi iku supiyan wong ahli tasawuf adibantung wong ahli tata krama. Maka ketika seseorang itu bersih dohirnya, bersih batinnya, maka dia akan menjadi seorang yang ahli tasawuf dan ahli adab. Adib, ahli sufi dan adib. Ahli tasawuf dan adib. Adib itu orang yang ahli adab. Bersih dohire, ya bersih batine. Pun wala yatakamalu lan ora sempurna apa al adabu adab bil abdi ing dalam kaula illa bitakamuli makarimil akhlaqi angin kelawan nyempurnaake pira-pira akhlak wa makarimul akhlaqi utawi sempurna pira-pira kesempurnaan akhlak min majmu'iha sangking sekabehane pira-pira makarimil akhlak iku tuhsinul khuluqi bagusi budi pekerti. Dan seseorang itu tidak akan mencapai derajat kesempurnaan di dalam beradab kecuali dia juga menyempurnakan seluruh kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan akhlak iku ya dohire ya batine dengan tahsinul khuluq, dengan selalu bagusi budi pekertine. Kala ngendika sapa Yusuf bin Husain bil adabi kelawan tata krama yufhamu dipaham apa al ilmu dengan adab ilmu bisa dipahami. Pertama, wabil ilmi lan kelawan ilmu yasihu bisa sah apa al amalu amal. Wabil amali lan kelawan amal tunalu diperkoleh apa al hikmatu hikmah. Nah, dengan adab ilmu bisa dipaham, dengan ilmu bisa sah beramal, dengan amal seseorang akan mendapatkan hikmah. Wabil hikmati lan sebab hikmah lan kelawan hikmah yuqamu dijenengaken apa zuhdu zuhud. Wabil zuhdi lan kelawan zuhud tutraku ditinggal apa dunya wabil tarkit dunya lan kelawan ninggal dunya yurgobu den demeni fil akhirati ing dalam akhirat tunalu mongko diperkoleh apa rahmatullahi rahmati Gusti Allah. Maka dengan hikmah seseorang bisa dikatakan seseorang akan mantap dengan kezuhudannya. Dengan zuhud seseorang bisa meninggalkan dunia, keterangan zuhud sampun berlalu nih kok. Dan dengan meninggalkan dunia dan seisinya dia akan condong kepada akhirat. Ketika dia sudah condong dengan akhirat, maka dia akan mendapatkan rahmati Gusti Allah. Zuhud mau diterangno sing kepundi, ninggal dunia niku maksudnya sing kepundi dan sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya. Wa qala lan dawuh sapa Abul Husain An-Nawawi, Imam Abul Husain An-Nawawi laisa ora ono kulillahi kedue Gusti Allah fi abdihi ing dalam kaulane Allah apa maqamun maqam derajat wala halun lan ora tingkah keadaan wala ma'rifatun lan ora ma'rifat taskutu kang gugur ma'aha sertane kabeh wau sertane maqam hal dan ma'rifat apa ada bus syariati tata krama syariat tidak ada di sisi Allah. Luang suling ya. Tidak ada makom di sisi Allah, makom seorang hamba. Tidak ada makom seorang hamba di sisi Allah. Dan tidak ada hal, tidak ada keadaan, tidak ada tingkah di sisi Allah. Tidak ada kemakrifatan di sisi Allah. Seseorang yang menggugurkan kewajiban tata krama syariat. Wa adabus syariati utawi tata krama syariat
iku hilyatud dohiri pepaes dohir. Wallahu utawi Gusti Allah la yubihu ura menangaken sapa Allah tuktilal jawarihi ing nyuwungaken anggota dohir minat tahalli saking pira-pira pepaes bil mahasini kelawan pira-pira perkara kang bagus. Krana tata krama syariat niku adalah pepaes dohir. Sampeyan nglampani syariat Gusti Allah niku bagian daripada nopo dandanan dohire. Dan Allah tidak mengosongkan anggota badan. Allah tidak memenangkan sesuatu dengan mengosongkan anggota badan kemudian dipaes-paes dengan kebaikan. Artine dohir niku ya cerminan batin, batin niku ya cerminan itu dohir niku saling memantulkan. Ngoten. Dan Allah tidak akan memberikan pepaes batin, artinya pepaes batin itu tidak akan bisa dikalahkan dengan pepaes dohir. Ngoten. Pepaes dohir niku tampilan dohir itu tidak akan bisa dimenangkan dengan pepaes batin. Hadirin para rawuh ingkang minulya, adabul khidmati a'azzu minal khidmah. Utawi adab ibadah iku luwih mulya minal khidmati tinimbang ibadah. Tata krama adab di dalam ibadah itu lebih baik daripada ibadah itu sendiri. Beribadah dengan tanpa tata krama, nah itu lebih baik. Jadi tata krama al khidmatu adabul khidmah a'azzu minal khidmah. Jadi adab yang ibadah itu lebih mulia daripada ibadahnya itu sendiri. Jadi tata kramane niku lebih mulia daripada ibadahnya itu sendiri. Jadi banyak pelayan khidmat niku kan melayani. Nah, melayani niku namanya khidmat. Berat melayani dengan adab, dengan kesopanan itu lebih baik daripada pelayanannya itu sendiri. Jadi melayani Allah niku maksudnya beribadah kepada Allah dengan adab itu lebih mulia daripada ibadahnya itu sendiri. Artinya ketika kita beribadah dengan tanpa adab kepada Allah, ibadah itu koyo kosong tanpa ada napa namine adabnya tata kramane kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pada malam ini adalah poin yang selanjutnya dari 9 wasiat itu adalah masalah nggih menika al-muhafadzatu ala sunnah, menjaga sunnah-sunnah. Yang kedua adalah menjaga adab. Adab itu ada 4, enten adab syar'i, enten adab tabi'i, enten adab kasbi, enten adab sufi. Niku macam-macame adab. Mau diterangaken bahwa seseorang itu tahdibud dhahir wal batin. Fa idza tahaddaba dhahirul abdi wa batinuhu sara sufiyan adiban. Seseorang itu bisa dikatakan bersih dohirnya dan batinnya, maka dia bisa dikatakan seorang yang ahli sufi dan orang yang beradab. Artinya orang-orang tasawuf itu adalah orang yang punya adab dohir dan punya adab batin. Pun niku mawon pengajian malam niki mugi-mugi ilmu barokah lan manfaat ya Rabb bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
ibil طافا بلغ مقاصدنا واغفر لنا